jujur aja suamiku tuh orang Korea tapi kayaknya nggak jauh apa sih ya, karakter tuh nggak jauh dari orang laki-laki Indonesia sih. Dia menginginkan istrinya itu istri rumahan gitu. Jadi cukup dengan gaji saya, misalnya gitu, suami cukup dengan gaji aku, kamu mau beli apa silakan, anak tetap kamu urus gitu, rumah ini pengennya saya pulang kamu ada gitu loh. Nah Bun, sekarang kalau seandainya mengenai anak ya, mengenai anak juga gitu, mengenai cita-cita anak, kan kalau tadi kan Bunda bilang kalau kakaknya suka berakting nih, itu karena sering lihat bundanya juga gitu ya. Nah dari ayah sendiri menyupport itu atau enggak? Enggak sama sekali. Suamiku aja jujur, aku aja sebenarnya antara 50-50. Kayak mensupport tapi kadang kayak enggak gitu loh. Oh sebelumnya aku mau tanya, ketika Bunda sana lagi syuting atau lagi taping atau apapun lah yang berhubungan sama pekerjaan nih, karena kan tadinya awalnya Bunda hanya ibu rumah tangga biasa kan ya. Nah itu starting mulai itu siapa yang mengurus anak-anak? Jadi aku selalu udah ambil job itu di mana jam anak sekolah. Jadi berangkatnya misalnya jam 10, pulangnya itu kan jam 5. Jadi di jam itulah saya bisa ambil job. Lebih dari itu aku nggak bisa, kecuali memang suami lagi ada gitu. Iya, suami adik ada, atau aku dapat izin dan suami bilang mau membantu, atau kalau memang suami lagi nggak ada tapi pekerjaan itu sayang untuk aku tolak dan memang future-nya bagus, itu aku putar otak ya tetangga yang bisa, kan ada juga loh tetangga yang misalnya dia kayak part time gitu buat jaga anak juga ada, jadi aku bisa, jadi aku lebih worth it, lebih percaya untuk datang aja gitu ya. Percayanya ke tetangga yang memang kita sudah saling kenal dan tetangga itu juga punya anak seumuran. Jadi itu enak, tetangga jagain anak pun anaknya main dengan anakku gitu loh, jadi nggak terlalu membebankan dia juga. Dan itu diperbolehkan sama suami? Kalau itu nggak apa-apa, kalau masih sekitar situ nggak apa-apa. Dan udah besar juga kali ya? Udah mulai tahun berapa sih? Atau anak ketika usia berapa mulai acting? Aku mulai start tuh dari tahun 2009 sih, dari 2009 itu berarti anak Bunda usia berapa tuh? Yang pertama itu masih umur TK, kalau saya di TK di TK. Kadang kalau TK masih bisa saya bawa-bawa, misalnya pas syuting itu saya bawa. Iya, nanti pas aku masuk shootnya, kru yang menjagain anakku gitu. Jadi puter gitu sih, puter otak aja sih sebenarnya. Tapi so far sih suami menyupport ya, Bu ya. Awalnya memang nggak mengizinkan karena jujur aja suamiku tuh orang Korea tapi kayaknya nggak jauh apa sih ya, karakter tuh nggak jauh dari orang laki-laki Indonesia sih. Dia menginginkan istrinya itu istri rumahan gitu. Jadi cukup dengan gaji saya, misalnya gitu, suami cukup dengan gaji aku, kamu mau beli apa silakan, anak tetap kamu urus gitu, rumah ini pengennya saya pulang kamu ada gitu loh. Tapi kembali lagi, kalau seandainya saya orang Korea, mungkin kalau di rumah saja saya nggak masalah karena saya nggak akan lupa dengan bahasa. Tapi kalau seandainya saya di rumah aja, apa sih pronunciation aku dalam mengucapkan bahasa itu aja gitu loh. Jadi aku nggak akan ada perkembangan. Gitu, orang kayak saya itu harus keluar melihat dunia luar, apa aja yang sedang berputar itu harus saya pelajari gitu. Walaupun berat ya harus saya lakukan. Akhirnya suamiku mikir juga sih. Iya juga. Sekarang gini. Jadi kalau Bunda cara belajar ke kebudayaan Korea lebih ke ngambil job gitu ya? Iya, lebih ngambil job, lebih bersosialisasi. Jadi benar-benar langsung gitu ya, direct sama orang-orang Koreanya gitu. Jadi ngerasain. Iya gitu, betul. Aku tuh orang Korea itu tipe. Bunda emang nggak ada kayak apa asosiasi maksudnya kayak orang-orang Indonesia ada, di sana tapi gitu. Bunda tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu aktif di situ. Oke. Kita ibaratnya nih ya, orang Indonesia misalnya ada di kota A, di kota B, di kota C. Kalau ngumpul di tengah dan perjalanan ke situ tuh cukup jauh, lelah duluan. Tapi kalau di internal kota Bunda nggak ada? Nggak ada. Sama sekali nggak ada orang Indonesia? Ada pun ya 1-2 dan mereka juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dengan anak masing-masing. Kendalanya juga sama, kalau mengumpul, kalau mereka masih punya anak kecil, mereka udah capek duluan mau berangkatnya. Betul. Karena kan nggak ada mbak, nggak ada siapa. Betul. Itu sih sebenarnya harus nyiapin dulu, baru habis itu ketemuan, aduh bener. Wah, aku aja dulu waktu anak kecil kalau mau ngumpul kan ada istilah arisan ibu-ibu kita ya. Ya intinya sebenarnya sih arisan hanya buat alasan saja, kita pengennya tuh ngumpul, buang stres lah, ngobrol gitu. Itu sama ibu-ibu Korea? Enggak, sama ibu-ibu Indonesia misalnya itu. Kita bawa baby, bawa stroller, naik kereta, turun. Kita itu mikirnya tuh udah capek banget loh. Enggak deh, akhirnya aku ngambil jalannya udah, aku cari teman yang di sekitar situ yaitu orang Korea.
Jadi dari situ aku dapat banyak pelajaran sih. Pertama, ngedidik anak orang Korea itu seperti apa. Terus di mana aku sulit, aku bisa langsung minta tolong sama tetangga. Orang Korea kan tipenya nggak cepat akrab ya. Betul. Nggak cepat akrab. Jadi kalau misalnya kita yang nggak ngeduluin itu, mereka kayaknya sebenarnya bukan sombong, hanya saja kalau ngelihat orang asing dia udah takut duluan mau ngomong pakai bahasa apa gitu. Sebenarnya kebanyakan. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, orang Korea sombong-sombong yang enggak. Orang Korea yang penting kita annyeonghaseyo dia langsung seneng. Langsung kita baru bilang annyeonghaseyo aja dipikirnya udah pinter banget kali bahasa Korea. Oh, bahasa Korea kamu bagus banget gitu, sampai ditepuk tanganin. Padahal intinya dari situ akhirnya kita ketemu sama ibu-ibu Korea, anaknya juga sepantaran, jadi kita akrab gara-gara anak, akhirnya kita jadi temen ngopi bareng, akhirnya ceritanya tentang pendidikan gitu sih sebenarnya. Dari situ aku ya pembenaran kataku semakin bertambah dan connectingku semakin banyak. Mama Korea itu sama aja kayak ibu-ibu di Indonesia tuh rada-rada rempong, apalagi kalau menentuin tujuan mau kemana, pasti si emak aku naruh ini dulu, emak B, aku juga harus naruh ini, nggak usah jalan ribet, buang waktu. Jadi ya gini deh, nungguin, hanya nungguin sendiri ribet tuh kan, pada ngumpet, nggak mau kalau sampai aku rekam gitu, mereka tuh ngumpetin diri, katanya malu, nggak pede, terus privasi dan segala macam. Jadi kalau sampai aku ngumpul sama ibu-ibu Korea, bukannya aku nggak mau nge-live atau gimana, tapi memang permintaan mereka sendiri yang nggak mau disorot. Ini kita lagi nungguin baru sebagian yang datang. Maksudnya baru sebagian yang turun, kita mau pergi kemana lagi nih, ke rumahnya yang lainnya buat ngopi bareng. Sekarang kan lagi marak banget kan tentang COVID ya, atau coronavirus ya. Corona. Nah ya, jadi tuh gimana tuh Bun waktu kemarin Bunda kesini dan di sini kayak bagaimana, dan kan ada Bunda ada rencana balik lagi dong pasti ya, karena suami ada di sana gitu. Nah itu dia tuh, kita pengen tahu tuh sebenarnya gimana. Sebenarnya sebelum aku pulang ke Indonesia itu memang sih berita-berita tentang virus corona udah merebak. Merebaknya itu baru, dan bahkan sudah ada infected ya di Korea. Iya, betul. Ya, jadi tapi belum seheboh sekarang sebelum aku pulang ke Indonesia. Jadi 2 hari sebelum hebohnya berita corona udah mulai merebak itu, aku udah di sini gitu loh. Memang sih beritanya udah waspada semua, pakai masker, harus pakai, sampai aku tuh selalu bawa ini loh, ini kayak alkohol. Itu tuh memang udah ada, hanya saja yang baru dicurigakan beberapa orang terkena. Tapi gitu. Di kotanya Bunda ada, atau di areanya Bunda itu ada? Katanya sudah ada, tapi tidak sebanyak yang sekarang diberitakan di kota Daegu, itu cukup jauh dari saya. Bunda tinggalnya kalau boleh tahu di apartemen atau di apartemen? Ya, nah, tapi di satu apartemen belum ada? Yang saya dengar sih belum ada, mungkin di kota yang deketan mungkin ada. Hanya saja beritanya ada orang yang sudah, maksudnya dicurigai terinfeksi gitu loh. Itu kalau seandainya kayak satu apartemen gitu, apakah dievakuasi semuanya atau gimana tuh Bun? Karena kan kalau apartemen kan kayak sirkulasi udaranya pasti lebih sempit lah ya, kalau kita bandingin sama rumah yang jaraknya besar-besar gitu. Tapi yang jelas gimana tuh? Tapi yang jelas sih ya sekarang, karena sekarang Korea udah udah dinyatakan darurat dari negara itu, jadi ada aplikasi tersendiri, orang-orang yang dicurigakan terjangkit itu ada aplikasinya sendiri, dia bergerak kemana. Jadi kalau misalnya ada salah satu, aku sebenarnya secara pastinya saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya ada yang terjangkit, ya langsung dibawa ke rumah sakit yang memang sudah dituju sama pemerintah langsung. Tapi berarti dari kerabat Bunda yang ada di Korea atau dari keluarga suami berarti belum ada ya? Belum, alhamdulillahnya belum ada ya, sampai Bunda, jangan sih. sampai. Ya. Tapi di keluarga Bunda ketika dengar kayak di Korea udah ada sekian orang nih yang infected, ada khawatir nggak kayak aduh nah kesini aja deh bawa anak-anak atau gitu, atau jadi gini loh, aku justru pertama sih suami masih fine aja ya, mungkin suami kan mungkin berita lah ya, berita bisa dibicarakan, bisa dikecilkan gitu. Akhirnya dari grup chat gitu, ibu-ibu ya yang tadi aku bilang, ibu-ibu Korea bilang aku iri sama Yani gitu, gitu, sampai di Instagram juga, oh Yani ini coketa, maksudnya oh kamu enak banget di Indonesia, kita di sini langsung udah kayak horor kayak gitu, jangan karena pulang. Semuanya udah mulai preventif ya, malah bilang ke aku untuk jangan pulang dulu ke Korea sampai keadaan itu aman gitu. Tapi kan anakku juga harus sekolah gitu loh, terus aku mikir lagi sampai segitu parahnya kan gitu kan. Belum lagi di grup-grup Indonesia juga udah ribet banget, dikirim sana kirim sini dengan bahasa Korea yang aku dua-duanya ngerti. Ini yang mana yang harus aku percaya? Aku coba telepon ke suami, Pak ini gimana? Aku pulang nggak ya? Suamiku bilang,
nanti kalau sana kamu diundur anak sekolah gimana? Terus akhirnya aku bilang lagi ke ibu-ibu grup Korea, anak-anak sekolah, ini mikirin sekolah, mikirin tuh hidup dulu, bisa hidup aja udah syukur sekolah lagi gitu, tumben. Tapi sekolah nggak diliburkan? Diliburkan, diperpanjang sampai yang mau masuk semester baru, misal kuliah juga akhirnya diundur semua. Dan yang saya dengar juga untuk yang kerja kantoran akhirnya bekerja di dalam rumah. Masing-masing di bawah. Sekarang ini ya. libur. Bukan libur sih, kerja tapi di rumah. Sudah berubah ya sekarang ya. Jadi kayak semakin harus siaga lagi. Iya, harus siaga banget. Oke. Jadi akhirnya kata suami suruh stay dulu. Suruh stay dulu tapi suami di sana gitu loh. Iya. Kesannya saya biarkan kamu selamat, kesannya gimana gitu. Nah, mungkin endingnya ya Bunda, pertanyaan terakhir nih yang saya mau tanya nih. Kalau seumpama nih suaminya Bunda harus stay di Indonesia kira-kira, dan anak-anak juga gitu, kira-kira mau nggak? Aku sih welcome banget. Aku pernah tanya sih sama suami, kamu ada keinginan nggak sih untuk stay di Indonesia? Mungkin untuk masa tua aku di mana aku sudah cukup dengan keuangan dan istirahat mungkin ya, intinya gitu, masa pensiunnya dia mungkin ya keinginan untuk tinggal di pedalaman yang hanya jadi back to nature sih dia maunya. Dia tuh mau cari yang rumah yang banyak pohon-pohon sih dia ngomong gitu. Ada kemungkinan besar saya ke Indonesia sama kamu gitu sih. Gitu. Itu setelah tugas saya sebagai orang tua untuk ngedidik anak itu selesai. Jadi dia udah nggak ada beban maksudnya. Jadi gitu. anak-anak sendiri mau nggak, Bu? Anak-anak sih fine. Walaupun nggak mau, kalau orang tuanya jalan dia ngintil ya pasti. Dia mau. Tapi kayak Bunda berarti kedepannya kalau misalnya anak-anak ada rencana mau kuliah atau di sini gitu memperbolehkan. Aku sih sebenarnya jujur ya, anakku kalau bisa sih kuliahnya jangan di Korea. Kalau menurut aku karena untuk yang aku tahu tentang pendidikan di Korea itu, kalau anak itu jebolan dari luar itu lebih gampang untuk masuk ke kerja. Maksudnya dia punya hal yang bisa dibanggakan dibanding misalnya kalau di Korea kan menggebu-gebu gimana caranya bisa mendapatkan di universitas ternama. Itu kalau misalnya dia udah punya 2 atau 3 bahasa yang dikuasain, aku rasa sama saja lebih mudah gitu. Iya, lebih mudah sih kalau menurut aku ya. Oke. Lihat aja YouTuber Korea tiba-tiba cinta Indonesia karena ya mudah mencari subscriber Indonesia dan tiba-tiba dia belajar bahasa Indonesia. Iya, apalagi anak aku. Oke. Dia sebenarnya udah tinggal nerusin aja, hanya saja karena masih remaja ya, belum bisa nentuin sendiri sih. Nah, Bun, satu lagi nih. Tadi kalau satu lagi nih, sekarang terakhir ya pertanyaan penutup buat Bunda gitu ya. Kita pengen tahu sebenarnya karena Bunda kan sudah punya prestasi ya di luar negeri, yaitu sudah bisa masuk ke dalam industri perfilman di sana gitu. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa sih angan-angan atau cita-cita Bunda terkait mengenai karir Bunda? Kalau aku sih jujur, kalau secara pribadi job semakin banyak ya, mudah-mudahan ya job semakin banyak. Dan kalaupun memang jobnya tuh di Indonesia apa di Korea, Bu? Kalau bisa dua-duanya ya syukur, kalau bisa dua-duanya syukur. Karena aku tinggalnya di Korea ya, job di Koreanya ya walaupun nggak banyak banget, secara rutinitas selalu ada sih, berharap kayak gitu. Dan kalaupun memang namanya masa kan selalu ada ya turun naiknya. Misalnya umurku udah bertambah dan memang sudah tidak dipakai lagi, ya aku tinggal mendidik anakku. Kalau memang anakku yang pertama memang dia fokus ya ke acting, ya aku nggak didik anakku di acting, dan semoga anakku juga berhasil sih itu. Dan kalau untuk anak-anak kayak ada angan-angan tertentu nggak sih, atau impian-impian tertentu nggak sih yang mungkin Bunda dulu kayak nggak sempet capai gitu, terus mungkin mau di apa ya, di-share ke anak-anak gitu, dan juga suami gitu, ada nggak? Kalau aku gini, aku sih dibilang dulu sih nggak pernah punya cita-cita untuk jadi aktris atau apa ya, karena semakin kesini kesempatan itu ada, akhirnya aku sebagai manusia memang jadi dibilang ambisi, kayak menggebu-gebu gitu lah. Kalau memang aku kan belum pernah tuh yang namanya mendapat peran utama di drama yang tenar gitu ya, dan kayaknya nggak mungkin banget walaupun kemungkinan hanya 1%. Semoga anakku punya kesempatan itu sih. Pokoknya yang tidak bisa aku dapat, aku coba untuk usahakan di anakku bisa dapat sih gitu. Nah, satu lagi Bun, boleh nggak kalau seandainya tiba-tiba anaknya Bunda pengen nikah dengan maksudnya kayak atau ibaratnya kayak Bunda lah, nikah mixed mungkin kalau ya mixed marriage ya, mungkin nggak sama orang, kalau nggak mungkin lah sama orang Korea lain karena dia dari Korea ya. Mungkin kayak dari negara lain gitu. Kalau aku ya sekali lagi ya dari pengalaman aku, nikah itu tidak disetujui hal yang sakit banget gitu loh. Karena aku udah punya pengalaman kayak gitu ya, aku sih kalau memang anakku misalnya suka dengan negara lain ya silakan gitu, silakan selagi pokoknya intinya gitu, pilihan kamu yang tanggung jawab.
Seperti sama yang dibilang ibuku ke aku, itu pilihan kamu, susah senengnya ya kamu yang tanggung jawab. Dan gitu. ayah juga seperti itu ya? Iya, iya. Jadi memperbolehkan ya kalau Iya. anak-anak Malah kalau mau menikah jujur, dengan ras yang lain. malah aku kalau mau jujur jangan sampai kamu nikah sama orang Korea. Karena pengalamannya bukan orang Korea itu jahat atau enggak. Jadi gini, benar-benar harus menjadi Wonder Woman kalau nikah sama orang Korea. Iya. Semua dilakukan serba sendiri gitu loh. Dari ngurus anak, kalau misalnya nggak kecukupan dia harus kerja juga, sakit tiba-tiba dia harus tiba-tiba jadi dokter. Masak juga dia tiba-tiba harus pintar masak, semuanya harus bisa dia handle. Kalau misalnya dia itu nggak, mendingan ya jangan sama orang Korea gitu. Kalau aku, tapi kalau emang jodohnya sih ya sama siapa aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya pokoknya kalau memang dia siap dengan budaya Korea ya silahkan. Oke. Silakan, kalau Oke, siap ya. Bagus banget ya pastinya ya saran-sarannya buat bunda-bunda di rumah. Semoga menginspirasi.